Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Jaya. Dengan saya Novi Andriani dari SD Negeri 3 Calang. Saya Irwansyah dari SMK Negeri 1 Calang. Saya Yanti dari SMK Negeri 1 Calang. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi konstekstual pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik Pak hari ini saya. Baik Bu, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau server yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachee nantinya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam konservasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh. Kemudian dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta ya, yaitu tujuan, kemudian identifikasi rencana, juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengomentari Ibu. Bagaimana, bisa dipahami ya Bu? Bisa Pak. Oke, baik Bu. Kalau begitu, selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coaching, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Pak. Untuk pertanyaan pertama, nih Bu ya, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang saya ingin kembangkan Pak ada dua kompetensinya. Yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa ya Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi saya ingin kembangkan itu mendengarkan aktif Pak, supaya nanti saya dapat menggali potensi, kemudian nanti posisi saya dapat menemukan satu solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachee nantinya. Nah, Ibu, untuk yang pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dan dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide, solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal. Ya, semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau keterkaitan sudah Ibu tentukan tadi. Terima kasih Pak. Oke, sudah siap Bu? Siap Pak. Bila sudah siap, silakan dimulai proses coachingnya Bu. Siap Pak. Oke. Anaknya luar biasa Pak Wan. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Novi.
Bisa saya bantu Bu Novi? Iya Bu, saya butuh bantuan Ibu nih. Yuk kita duduk di situ yuk. Oh ya, boleh Bu. Terima kasih ya Bu ya, sudah meluangkan waktu untuk saya. Apa yang bisa saya bantu Bu Novi? Begini Bu, kemarin pengawas melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas. Pengawas tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa memakai buku teks Bu. Oh begitu Bu Novi, coba Iya. ceritakan lebih rinci lagi permasalahan yang Ibu Novi hadapi. Jadi begini Bu, saya merasa sedih karena mendapat teguran dari beliau dan juga kepala sekolah. Karena waktu pengawas melakukan supervisi, saat saya mengajar di kelas, saya tidak menggunakan buku teks. Padahal saya tetap menggunakan sumber-sumber belajar lain, Bu, dan tetap sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah. Oh begitu. Apa tujuan Ibu menceritakan hal tersebut pada saya? Tujuan saya di sini, Bu, saya ingin mendapatkan solusi yang tepat supaya nanti kepala sekolah dapat memahami proses pembelajaran saya bersama siswa di kelas. Jadi menurut Ibu, apa hambatan yang Ibu sampaikan dalam permasalahan yang dengan Bapak Kepala Sekolah? Begini Bu, saat mengajar tanpa menggunakan buku teks pelajaran, sementara saya menggunakan sumber-sumber belajar lainnya. Kan di sekolah kita masih tetap menggunakan kurikulum yang ditetapkan. Oh begitu ya Bu Novia. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Apakah Ibu tetap akan menggunakan sumber-sumber belajar atau menggunakan buku teks sesuai dengan keinginan pengawas sekolah, Bu? Sebenarnya saya lebih suka menggunakan sumber-sumber belajar lainnya, tetapi saya juga ingin mengikuti saran dari pengawas sekolah agar materi yang saya sampaikan sesuai dengan acuan buku teks dan kurikulum di sekolah, Bu. Baiklah, lalu bagaimana strategi Ibu setelah menyelesaikan masalah ini? Begini Bu, saya akan mencoba membicarakan nanti masalah ini kepada kepala sekolah agar pembelajaran yang saya gunakan di kelas dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid. Apalagi saat ini kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan minat dan profil belajar murid untuk mewujudkan merdeka belajar. Saya Bu akan sesegera mungkin menjumpai Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan aspirasi saya mengenai pembelajaran yang bervariasi demi terwujudnya merdeka belajar. Oh, bagus sekali idenya, Bu. Memang harus begitu, Bu. Karena kita harus berani melakukan inovasi pembelajaran yang baru agar lebih menarik dan menyenangkan bagi murid. Iya Bu, sekarang saya merasa tenang loh Bu, dan sudah mengetahui apa yang saya lakukan agar masalah ini cepat selesai. Iya, bagus sekali solusinya. Lalu bagaimana komitmen Ibu untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan ini, Bu Novi? Insya Allah saya akan menindaklanjutinya Bu. Terima kasih atas bantuannya sehingga sudah menemukan solusinya. Sekarang saya pamit Bu, karena saya juga mau masuk ke kelas. Ya, sama-sama Bu. Semoga masalah ini tepat terselesaikan. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Tidak ada lagi ya? Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan coach terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan nih, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu? Boleh Pak. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Juga apa yang sudah menjadi indikator tercapainya proses coaching Ibu tadi? Untuk yang sudah saya lakukan Pak di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi si coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi setelah adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi
Yang sudah Ibu sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan saya ya. Ini ada pertanyaan terakhir nih ya Bu. Iya Pak Wan. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Yang saya ingin kembangkan itu kehadiran penuh Pak Wan. Yang mana mungkin coach tadi merasa ada sedikit masalah begitu, seharusnya saya tadi mungkin bisa menggunakan salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut Pak Wan. Baik, kehadiran penuh menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkannya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Dan juga tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depan ketika memberikan proses coach sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta. Alurnya tirta tetap dilaksanakan terus. Ya, terima kasih Bu, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Terima kasih Pak Wan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya hari ini Bu Nopi ya? Sehat, Bu Yanti. Baik Bu, sebelum kita melakukan proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau server yang akan melihat proses coaching Ibu dan coaching nantinya ya. Namun sebelum Ibu melakukan percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam konservasi saya, jadi agar Ibu juga tahu ya Bu Nopi. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses coaching nanti, Ibu Nopi sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa dan juga berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur dari tirta, yaitu mulai dari tujuan, identitas, rencana dan juga tanggung jawab. Nah, itu nanti rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengomentari Ibu Nopi. Bagaimana bisa dipahami Ibu Nopi? Insya Allah bisa, Bu. Oke, baik Bu Nopi. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Nopi ya? Boleh, Bu Yanti. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik, Bu Yanti, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, Bu ya, yaitu mendengarkan aktif dan juga menggunakan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Ya, baik, luar biasa ya Bu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Mungkin dari dua kompetensi ini yang spesifiknya yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif supaya di sini saya bisa menggali potensi kemudian nanti posisi saya dapat menemukan suatu solusi ataupun langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapi oleh coach.
Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal lagi dari seorang coach nantinya ya. Nah, Ibu untuk yang pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu yang Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Di sini Bu, indikator yang keberhasilan yang ingin saya tuju, yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara runtuh, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait proses meliputi tirta, kemudian ide-ide, solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Nah, hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan coachingnya dan saya berharap proses coaching nanti bisa berjalan lancar ya Bu ya, sesuai indikator keberhasilan atau ketercapaian sudah Ibu tentukan tadi. Baik Bu, terima kasih Bu. Sudah siap Bu Nopi? Sudah Bu. Nah, baik, silakan dimulai proses coachingnya Bu ya. Iya, baik Bu, siap. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Bu, saya butuh bantuan Ibu nih. Ada waktu Bu? Oh, insya Allah ada. Baik, kita bicarakan di sana aja Pak, Boleh, sambil Bu? duduk. Makasih Bu. Apa yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, kemarin kan pengawas melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas. Kemudian pengawas tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa memakai buku teks. Oh, begitu ya Pak. Coba Bapak ceritakan lebih mendalam permasalahan yang Bapak hadapi. Jadi begini Bu, saya merasa sedih karena mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Karena waktu Ibu pengawas melakukan supervisi dan saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Saya tetap menggunakan, sebenarnya saya tetap menggunakan sumber-sumber lain dan tetap sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah, Bu. Oh, begitu ya Pak. Jadi apa tujuan Bapak menceritakan hal tersebut kepada saya Pak? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi yang tepat Bu, supaya Bapak Kepala Sekolah dapat memahami proses pembelajaran saya bersama siswa di kelas. Jadi menurut Bapak, apa yang menjadi hambatan Bapak dalam menyampaikan masalah ini kepada Bapak Kepala Sekolah? Begini Bu, saya mengajar tanpa menggunakan buku teks pelajaran, sementara saya menggunakan sumber-sumber lain. Kan di sekolah kita masih banyak masih tetap menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh sekolah. Oh, begitu ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Apakah Bapak tetap akan menggunakan sumber-sumber belajar atau menggunakan buku teks sesuai dengan keinginan pengawas sekolah? Begini Bu, saya mengajar tanpa menggunakan buku teks pelajaran, sementara saya menggunakan sumber-sumber lain. Kan di sekolah kita masih tetap menggunakan kurikulum yang ditetapkan. Oh, begitu ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Apakah Bapak tetap akan menggunakan sumber-sumber belajar atau menggunakan buku teks sesuai dengan keinginan pengawas sekolah? Sebenarnya saya lebih suka menggunakan sumber-sumber lain, Bu. Tetapi saya juga ingin mengikuti saran dari Ibu pengawas sekolah agar materi yang disampaikan sesuai dengan acuan buku teks dan kurikulum sekolah. Baiklah Pak. Lalu bagaimana strategi untuk menyelesaikan masalah ini? Begini Bu, saya akan mencoba membicarakan masalah ini kepada kepala sekolah agar pembelajaran yang saya gunakan di kelas dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid. Apalagi saat ini kita harus melakukan pemetaan kebutuhan guru, melakukan pemetaan kebutuhan murid sesuai dengan kesiapan minat dan profil belajar murid
untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Saya Bu akan sesegera mungkin menjumpai Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan aspirasi saya mengenai pembelajaran yang bervariasi demi terwujudnya Merdeka Belajar. Oh, bagus sekali itu idenya, Pak. Memang harus begitu, Pak, karena kita harus berani melakukan inovasi pembelajaran yang baru agar lebih menarik dan menyenangkan bagi murid kita. Iya Bu, sekarang saya merasa tenang dan sudah mengetahui apa yang saya lakukan agar masalah ini cepat selesai. Iya, bagus sekali solusinya ya, Pak ya. Lalu bagaimana komitmen Bapak untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita ini? Insya Allah Bu, saya akan menindaklanjuti dari pembicaraan ini nantinya. Terima kasih atas bantuannya Bu, sehingga saya sudah menemukan solusi sekarang. Saya pamit Bu, karena saya mau masuk lagi mengajar ke kelas ya Bu. Iya, sama-sama Pak. Semoga masalah ini cepat terselesaikan ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik Ibu Nopi, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan Koci terkait proses coaching ya. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, nih Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu Nopi ya? Boleh Bu. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator tercapaian dari proses coaching Ibu Nopi tadi? Untuk yang saya lakukan di coaching tadi Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sesuai dengan catatan saya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan terakhir ini ya Bu Nopi ya. Jadi berdasarkan hasil proses coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin coach tadi merasa ada sedikit masalah begitu. Seharusnya saya mungkin bisa menggunakan salah satunya teknik stop agar beliau lebih rileks atau mengungkapkan permasalahan tersebut. Baik, kehadiran penuh ya Bu Nopi ya, Iya, yang menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ya. iya. Dan saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, tidak juga hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nanti ke depan lebih bisa memberikan proses coach sesuai dengan harapan yang Ibu Nopi harapkan, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach Ibu yang berpegang teguh pada alur tirta ya Bu ya, tetap dilaksanakan terus ya. Terima kasih Ibu Nopi, sebuah proses yang sangat luar biasa dan semoga nanti bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Baik, terima kasih banyak Bu Yanti. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, Pak. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat yang akan melihat proses coaching Bapak nanti dengan coaching nantinya. Namun sebelum itu Pak, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi
present, yaitu kehadiran penuh, Pak. Kemudian mendengarkan aktif Iya. dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan ini, ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi rencana, dan juga tanggung jawab. Itu Iya. rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengomentari Bapak nanti. Bagaimana, bisa dipahami, Pak? Bisa, Bu. Baik, Pak. Kalau begitu, selanjutnya sebelum kita mulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya, Pak ya? Boleh, Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Jadi Bu, begini kompetensi yang ingin saya kembangkan ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya, menggunakan teknik rasa. Ya, baik, luar biasa sekali ya Pak ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Dari dua kompetensi ini Pak, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik nanti yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti, Pak? Untuk kompetensi yang spesifik, itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti posisi saya dapat menemukan suatu solusi yang tepat atas permasalahan yang belum ditemui. Iya, benar sekali ya Pak. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachingnya nantinya. Baik Pak, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachingnya nanti. Nah Bapak, untuk yang pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ya, indikator ketercapaian apa kira-kira ataupun tolak ukur yang bagaimana nih yang terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti, Pak? Jadi indikator keberhasilannya yang saya ingin tuju yaitu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur kita secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri ya, agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik Pak, semoga dari indikator yang Bapak sampaikan tadi ya, terkait prosesnya, meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari Koci, bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya Pak ya. Mungkin hanya itu ya Pak yang ingin saya tanyakan. Dan selebihnya nanti Bapak silahkan bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar ya Pak, sesuai indikator keberhasilan ataupun keterkaitan yang sudah Bapak tentukan tadi. Baik, terima kasih Bu. Ya, sudah siap Pak ya? Insya Allah siap Bu. Baik, silahkan dimulai Pak proses coachingnya. Oke, siap Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Wan. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu Bu Ini Yanti? Pak, saya ingin bercerita tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh, kita bicarakan di tempat duduk aja ya Bu. Ya. Apa yang bisa saya bantu Bu Yanti? Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk mendengar permasalahan saya. Baik, apa yang bisa saya bantu Bu Yanti? Begini Pak, kemarin pengawas melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas. Pengawas tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa membuka buku teks. Oh begitu ya Bu. Coba ceritakan lebih mendalam permasalahan yang Ibu hadapi. Saya merasa sangat sedih Pak karena mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah karena waktu pengawas melakukan supervisi
saat saya mengajar di kelas, saya tidak menggunakan buku teks. Padahal saya tetap menggunakan sumber-sumber belajar yang lain dan tetap sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah, Pak. Oh begitu. Apa tujuan Ibu menceritakan hal tersebut pada saya, Bu? Saya, Pak, ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak. Jadi menurut Ibu, apa yang menjadi hambatan Ibu dalam menyampaikan masalah ini kepada Bapak Kepala Sekolah nanti? Begini, Pak, saya mengajar tanpa menggunakan buku teks pelajaran. Sementara saya menggunakan sumber-sumber belajar lain di sekolah. Kita kan masih tetap menggunakan kurikulum yang ditetapkan. Oh begitu ya, Bu. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Apakah Ibu tetap akan menggunakan sumber-sumber belajar atau menggunakan buku teks sesuai dengan keinginan pengawas sekolah? Sebenarnya saya suka menggunakan sumber-sumber belajar lainnya, tapi saya juga ingin mengikuti saran dari pengawas, Pak, agar materi yang saya sampaikan sesuai dengan acuan buku teks dan kurikulum sekolah, Pak. Baiklah, Bu. Lalu bagaimana strategi Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Begini, Pak Wan, saya akan mencoba membicarakan masalah ini kepada Bapak Kepala Sekolah agar pembelajaran yang saya gunakan di kelas nantinya bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid. Apalagi saat ini kita harus melakukan pemetaan kebutuhan murid sesuai dengan kesiapan, minat, profil pelajar murid untuk menunjukkan merdeka belajar. Saya, Pak, akan segera mungkin menjumpai Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan aspirasi saya mengenai pembelajaran yang bervariasi demi terwujudnya mereka belajar, Pak Wan. Oh, bagus sekali, Bu. Apa nih ide? Oh, bagus sekali, Bu, idenya. Memang harus begitu, Bu. Karena kita harus berani melakukan inovasi pembelajaran yang baru agar lebih menarik dan menyenangkan bagi murid. Iya, Pak, sekarang saya sudah merasa tenang dan sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Iya, bagus sekali, Bu, solusinya. Lalu bagaimana komitmen Ibu untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita ini? Apa jawabnya? Insya Allah. Insya Allah saya akan menindaklanjuti dari permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas bantuannya, Pak Wan, sehingga saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekarang saya pamit, Pak, karena saya mau masuk lagi mengajar ke kelas. Iya, sama-sama, Bu. Semoga masalah ini cepat selesai ya, Bu. Baik, terima kasih, Pak Wan. Baik, Pak. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan Koci terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya sampaikan, Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya, Pak? Boleh, Bu. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi, sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang sudah Bapak sampaikan itu memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya, Pak ya. Terima kasih, Bu. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Pak ya, boleh ya? Boleh, Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira ini kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching? Yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin coach tadi merasa ada sedikit masalah begitu. Seharusnya saya mungkin bisa menggunakan salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Baik, kehadiran penuh menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak, tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lainnya
yang agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya. Dan saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coach sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini. Terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach, Bapak tetap berpegang teguh pada alur Tirta, alurnya Tirta tetap dilaksanakan terus ya Bapak ya. Ya, terima kasih Pak, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.